Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Azhara Putri Indah Kurniawan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas mengenai buku yang berjudul The Complete Guide to Lesson Planning and Preparation yang akan membahas tema yakni kurikulum. Oke, langsung saja. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri di sini ada Azhara Putri Indah Kurniawan dan juga ada kedua teman saya Aziza Dinda Syadida dan juga Karisa Tabina Dianti. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kurikulum. Nah, kurikulum sendiri merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang menjadi pedoman dalam merancang, mengelola, dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran. Namun tak hanya itu, isi dari kurikulum tak hanya sekedar daftar mata pelajaran, namun juga mencerminkan visi, misi, dan juga tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, yang dijelaskan oleh Anthony Haynes dalam buku ini menjelaskan bahwa kurikulum sendiri terdiri dari 3 dimensi utama. Yang pertama ada subjek pembelajaran, yakni materi yang akan diajarkan. Yang kedua ada kategori kognitif, yakni cara siswa dalam memahami materi. Yang ketiga ada mode pembelajaran atau metode yang digunakan dalam belajar. Selanjutnya ada dimensi pertama atau subjek. Nah, dalam buku ini Anthony Haynes menjelaskan bahwa dimensi pertama dalam kurikulum yakni adalah subjek atau mata pelajaran. Nah, subjek itu sendiri merupakan kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai yang dianggap penting untuk dipelajari oleh peserta didik. Lalu untuk penyesuaian atau penyusunan materinya, materi disusun berdasarkan tingkat kesulitan yang pertama. Jadi materi yang harus disusun bertahap, yakni yang dimaksud adalah materi yang disusun itu harus diajarkan mulai dari konsep dasar ke konsep yang lebih kompleks. Contohnya dalam bidang boga, peserta didik diajarkan mulai dari aneka potongan hingga diajarkan ke lebih kompleks, yakni adalah pengolahan makanan. Nah, yang kedua ada materi yang diajarkan harus relevan dengan dunia nyata. Jadi materi yang disusun diharapkan dapat membantu siswa menghadapi tantangan kehidupan dunia kerja. Lalu yang ketiga, materi yang disusun harus mendorong keterkaitan antar mata pelajaran. Jadi ilmu yang dipelajari harus bisa dihubungkan dengan bidang lain. Lalu yang terakhir, yang keempat, materi yang disusun dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi diharapkan materi yang disusun tetap harus memanfaatkan media digital untuk mendukung pembelajaran. Lalu selanjutnya ada implementasi subjek. Jadi di sini implementasi dimensi pertama agar pembelajaran lebih efektif diharapkan untuk memerlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik subjek atau materi pembelajaran itu sendiri. Jadi contohnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran dan juga dapat menjelaskan efektivitas dalam penyampaian materi. Selanjutnya, dimensi kedua yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif mengacu pada elemen-elemen yang membentuk proses berpikir dan pemahaman seseorang dalam konteks pembelajaran, mencakup bagaimana pengetahuan diperoleh, diproses, dan digunakan. Dalam pendidikan, komponen ini penting karena dapat membantu guru merancang pembelajaran yang efektif. Jadi tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman yang mendalam. Dalam model REC, tema lintas kurikulum biasanya ditempatkan pada dimensi kedua, namun dalam konteks ini digantikan oleh komponen kognitif sebagai elemen dasar yang mendukung penyusunan kurikulum yang lebih sederhana. Selanjutnya untuk pengaplikasian komponen kognitif. Yang pertama yaitu keterpaduan pengetahuan. Contohnya itu seperti declarative knowledge yang mencakup fakta dan informasi. Jadi memberikan dasar bagi siswa untuk memahami konsep yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Procedural knowledge ini memastikan bahwa kurikulum tidak hanya berfokus pada apa yang harus diketahui siswa, tetapi juga pada apa yang harus mampu dilakukan. Yang ketiga yaitu penanaman sikap positif. Kurikulum yang dapat dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan rasa empati, kerjasama, sehingga hal ini penting agar siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berkontribusi. Yang terakhir yaitu refleksi. Di sini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif tentang apa yang mereka pelajari. Kurikulum yang berhasil akan memasukkan aktivitas yang mendorong siswa untuk menganalisis, mendiskusi, dan mengevaluasi.
Selanjutnya, kategorisasi pada komponen kognitif. Jadi, dalam buku The Complete Guide to Lesson Planning and Preparation, komponen kognitif ini terdiri dari 4 kategori utama. Yang pertama, declarative knowledge. Kategori ini berisikan pengetahuan tentang fakta dan informasi. Contoh penerapannya yaitu siswa memahami jenis bahan makanan, teknik memasak, dan resep. Yang kedua yaitu procedural knowledge. Jadi, ini adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu termasuk keterampilan, teknik, dan metode. Contohnya, siswa dapat belajar teknik memasak dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu outlooks. Komponen ini berkaitan dengan sikap yang mencakup motivasi dan keyakinan siswa terhadap kemampuannya. Contohnya pada saat praktik dapat bekerja dengan kerjasama yang baik, tanggung jawab, dan dapat menjaga kebersihan di saat praktik. Yang terakhir yaitu mental event. Jadi ini mencakup pemikiran, keputusan, dan penilaian yang siswa lakukan pada saat belajar. Contohnya pada saat praktik terdapat masalah, maka dari itu dibutuhkan diskusi untuk memilih cara mana yang bisa dilakukan agar dapat menghasilkan makanan yang baik dan benar. Selanjutnya, dimensi ketiga yaitu mode pembelajaran. Jadi, mode pembelajaran merupakan metode yang digunakan siswa untuk memperoleh, memproses, dan menerapkan informasi selama proses belajar mengajar. Sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan gaya belajar individu. Jadi, di sini beberapa siswa itu bisa mungkin lebih menyukai pendekatan visual, sementara yang lain lebih nyaman dengan metode auditory atau kinestetik. Jadi, pentingnya mode pembelajaran terletak pada kemampuannya mengakomodasi perbedaan tersebut, sehingga siswa itu dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Selanjutnya, kategorisasi pada mode pembelajaran terdapat 4. Yang pertama, pembelajaran teoritis. Di sini berfokus pada pemahaman konsep, teori, dan prinsip melalui analisis logis untuk membangun dasar pengetahuan yang kuat. Yang kedua, yaitu pembelajaran konkret, menitik beratkan pada pengalaman langsung dan praktik nyata, seperti eksperimen dan studi kasus, untuk mengaplikasikan teori ke dunia nyata. Yang ketiga, yaitu pembelajaran reflektif. Di sini mendorong pemahaman mendalam melalui pengamatan, analisis, dan refleksi atas pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir. Yang terakhir yaitu pembelajaran aktif, melibatkan siswa secara langsung melalui diskusi, kerja kelompok, dan tugas praktik untuk memperkuat pemahaman melalui proses pengalaman dan interaksi sosial. Selanjutnya, kenapa mode pembelajaran ini penting untuk penyusunan kurikulum? Jawabannya ada 4. Yang pertama, karena kesesuaian kurikulum dengan mode pembelajaran. Jadi, kurikulum yang baik harus dirancang untuk mencakup berbagai mode pembelajaran, sehingga siswa dengan berbagai gaya belajar ini dapat diakomodasi. Yang kedua, yaitu pengembangan kompetensi. Mode pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi. Yang ketiga, yaitu fasilitasi pembelajaran yang diferensiasi. Kurikulum yang baik ini harus memperhatikan berbagai kebutuhan siswa dengan mempertimbangkan mode pembelajaran yang berbeda, sehingga pendidik dapat menyusun kurikulum yang lebih eksklusif terhadap kebutuhan siswa. Jadi, siswa yang memiliki kebutuhan yang berbeda dapat mendapatkan pendidikan yang bermakna. Yang keempat yaitu peningkatan keterlibatan siswa. Mode pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kurikulum yang relevan juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya di sini terdapat perbedaan mode pembelajaran antara beberapa ahli. Yang pertama untuk David Kolb, di sini model ini menekankan pentingnya siklus pembelajaran di mana siswa harus mengalami, merenungkan, mengkonseptualisasikan, dan bereksperimen secara aktif. Sedangkan Urek menekankan pada bagaimana cara mengajar yang beragam dan bagaimana siswa belajar dari berbagai metode pengajaran. Jadi dia percaya bahwa variasi dalam metode pembelajaran penting untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Yang terakhir yaitu Anthony Hayes menekankan pentingnya memahami berbagai jenis pengetahuan yang harus diajarkan dalam konteks perencanaan pembelajaran. Oke, materi selanjutnya ada the three dimensions, yaitu integrasi dalam kurikulum. Konsep ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah kurikulum dapat dirancang agar mencakup berbagai aspek pembelajaran yang penting, serta memastikan bahwa kebutuhan kognitif dan metode belajar siswa terpenuhi dengan baik.
Tujuan dari dimensi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap mata pelajaran memiliki struktur yang jelas mencakup aspek-aspek penting dan dapat disampaikan secara sistematis. Selanjutnya ada dimensi pertama, yaitu pokok bahasan kurikulum. Dimensi pertama berfokus pada isi atau materi yang diajarkan dalam kurikulum. Ini mencakup bidang studi atau mata pelajaran yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Agar proses pembelajaran lebih efektif, pokok bahasan harus diorganisasikan dengan baik. Kemudian di sini ada struktur dan organisasi pokok bahasan. Yang pertama, ada urutan logis. Materi harus disusun dari yang lebih dasar ke yang lebih kompleks. Kemudian ada interkoneksi, yaitu saling keterkaitan antara konsep-konsep dalam mata pelajaran harus diperhatikan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Kemudian ada standar, yaitu kurikulum harus sesuai dengan standar pendidikan nasional atau internasional yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada integrasi, yaitu beberapa pokok bahasan dapat dikaitkan dengan bidang studi lain untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Kemudian ada dimensi kedua, yaitu kategori kognitif. Dimensi kedua berfokus pada bagaimana siswa memahami dan mengolah informasi dalam proses pembelajaran. Kategori kognitif ini mencerminkan berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan berpikir yang harus dikembangkan. Kemudian ini ada jenis kategori kognitif. Yang pertama ada mental event. Mental event sendiri yaitu kegiatan kognitif yang melibatkan penilaian, pengambilan keputusan, dan pemecah masalah. Kemudian ada perspektif. Perspektif adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana suatu konsep dapat diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang, mendorong pemikiran kritis dan analitis. Ketiga, ada prosedural, yaitu keterampilan atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, seperti cara menulis esai, mengoperasikan alat, atau melakukan eksperimen ilmiah. Yang terakhir, ada pengetahuan deklaratif. Fakta dan informasi yang perlu diketahui siswa seperti definisi, hukum, dan konsep dasar. Jadi yang terakhir ada dimensi ketiga atau cara belajar. Dimensi ketiga dalam cara belajar biasanya merujuk pada aspek yang lebih luas dari proses pembelajaran, yang tidak hanya mencakup kognisi, pengetahuan, atau afektif, emosional, tapi juga konteks dan metode yang digunakan untuk memahami dan menginternalisasi informasi. Kemudian di sini ada pendekatan belajar yang kontekstual. Yang pertama ada lingkungan fisik, contohnya tempat belajar seperti rumah, sekolah, atau ruang belajar lain. Kemudian ada lingkungan sosial, interaksi dengan teman, guru, dan masyarakat sekitar. Kemudian ada pengalaman pribadi, contohnya pengalaman hidup individu yang mempengaruhi cara mereka melihat dan memahami dunia. Kemudian yang kedua ada metode belajar yang diterapkan. Di sini ada 3 metode. Yang pertama metode visual, yaitu dengan menggunakan gambar, diagram, dan visual lainnya untuk membantu memahami informasi. Kedua ada metode auditori, yaitu dengan menggunakan suara, rekaman, atau diskusi untuk memproses informasi. Kemudian ada kinestetik. Kinestetik itu belajar melalui tindakan atau langsung praktek fisik. Yang terakhir ada pengetahuan diri, self-regulate learning. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menetapkan tujuan belajar yang jelas dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Kedua, pemantauan, secara aktif mengevaluasi kemajuan selama proses belajar. Yang terakhir, penyesuaian, mengubah strategi belajar jika diperlukan berdasarkan evaluasi diri.